Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah source code dari MQ135 untuk embedded system. Digunakan 3 buah library dalam pengerjaannya. Yang pertama ada library MQ Unified Sensor yang nantinya bakalan digunakan untuk sensor MQ135. Kemudian ada library Wi-Fi.h yang akan digunakan untuk menghubungkan ESP32 dengan hotspot atau jaringan yang akan digunakan nantinya untuk mengirim data. Kemudian ada library HTTP client yang nantinya digunakan untuk mengirim data dari mengirim data dari ESP32 ke localhost. Kemudian didefinisikan beberapa konstanta. Yang ini adalah voltage, tegangan arus yang digunakan ada 5 volt. Kemudian pin yang digunakan untuk membaca sensor adalah pin A0. Kemudian tipe dari sensornya itu MQ135 type. Kemudian untuk di ESP32 menggunakan 12 bit dan untuk di Arduino Uno digunakan 10 bit. Kemudian didefinisikan clean air udara bersih itu ada di 3,6 ppm. Kemudian di sini ada didefinisikan variabel yang digunakan untuk menghubungkan perangkat ke hotspot. Di sini adalah SSID dan juga passwordnya. Terus string server name ini adalah IP localhost, IP yang didapatkan ketika laptop atau PC terhubung atau server terhubung dengan hotspot atau jaringannya sama. Dan ini adalah website, ini adalah directory di dalam si localhost. Jadi ada di SAM, ada di htdocs. Untuk web servernya sendiri menggunakan Apache, SAM dari SAM, makanya letaknya ada di sini. Ini dia website penjualan. Mohon maaf, ada website. Kemudian di bawah sini ada dihubungkan, ini digunakan untuk menghubungkan perangkat ke hotspot. Nah, Wi-Fi.begin SSID dengan password. Jadi bakal di print menghubungkan. Kalau dia terhubung kalau dia nggak terhubung bakal titik-titik. Kalau dia terhubung ke SSID dan didapatkan IP address-nya. Kemudian untuk membaca nilai dari sensor MQ135, di sini ada beberapa gas yang bisa dibaca. Ada CO, alkohol, CO2, toluen, NH4, aseton. Untuk membaca nilai CO maka yang dimasukkan set A-nya 605.14 dan juga set B-nya min 3,937. Selanjutnya di bagian bawah di sini di loopingnya, di sini ada ini untuk di print di serial monitor. Kita ambil nilai ppm-nya itu dari si MQ red sensor ini, nilai ppm-nya. Kemudian dimulai Wi-Fi.client. Di sini dimulai untuk pengiriman data. Jadi kalau statusnya itu terhubung, dia bakal buat variabel baru HTTP server name itu tadi ini ada di atas sini tadi. Ini ada server name-nya adalah 192. Kemudian untuk API-nya yang bakal menghubungkan si ESP32 dengan localhost itu ada IP-nya kirim data.php dan dikirim sebuah variabel namanya sensor, isinya adalah ppm dan dikonversi ke string karena untuk server pad ini dia nggak bisa dikirim dalam bentuk integer. Dan di sini server padnya http.begin ini dikirim. Kalau dia berhasil, ini didapatkan HTTP response code-nya dari HTTP GET. Kalau HTTP response code-nya itu besar dari 200 dalam artian itu dari besar dari 0, ada 200, 404, 403 dan kawan-kawan, bakal di print HTTP response code-nya. Kalau dia kecil dari itu dan nanti min 1 error code itu biasanya min 1. Untuk mengatasi min 1 itu firewall-nya dimatiin, kemudian jaringannya di set ke private. Sudah selesai. Kemudian pergi ke API-nya. API-nya itu ada segini. Pertama itu include connection PHP itu isinya menghubungkan dengan database ini. Nama database, nama servernya, username, password, dan nama database-nya adalah web server. Dihubungkan dia. Kalau dia berhasil, ini di include di sini, dikirim data.php. Dan nilai variabel sensor yang ditangkap tadi ada di sini. Nilai variabel sensor yang dikirim tadi itu kan ini. Yang ini, sensor ini ditangkap dalam pakai HTTP GET dari PHP.
dollar get itu disimpan dalam nilai dolar nilai. Kemudian karena ini nantinya bakal real time, di tanggalnya itu dicatat di sini, dolar tanggal date YMDHIS. Kalau nanti nilainya ini YMDHIS nggak sesuai dengan jam kita, maka dipakailah date default time zone set Asia Jakarta. Kemudian query-nya di insertkan ke TB sensor, nilainya adalah ini ID, ini nilai dan tanggal, seperti itu. Kemudian berlanjut untuk tampilan website, ada indeks PHP. Di indeks PHP itu tampilan HTML biasa. Kemudian di sini ada JavaScript untuk meload filenya itu, karena ini mau dibuat real time, sekali lagi dia bakal di load setiap 1 detik. Ini scriptnya. Refresh ID adalah set interval function. Ini dia bakal diletak ke yang mempunyai ID response container. Mau diletak di ID response container, yang di load adalah file data.php. Ini file data.php dalam rentang setiap 1000 milisecond, setiap 1 detik bakal di load ke yang memiliki ID response container. Nah, isi dari data PHP itu apa? Isi dari data PHP-nya adalah grafik yang digambarkan ke dalam ke indeks PHP. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah membaca ID awal, membaca ID paling akhir, max ID yang ini. Kemudian dibaca ID awal. Kalau mau dia dibacanya 5 data terakhir, maka minus 4. Kalau dia dibaca 10 data terakhir, minus 9, seperti itu. Kemudian diambil data tanggal di mana ID-nya itu besar dari ID awal dan kecil dari ID akhir, dan ppm-nya seperti itu. Nanti nilai itu bakal ditampilin ke dalam grafik. Ini untuk menggambar grafiknya itu pakai JavaScript. Kanvasnya itu adalah ini chart, itu kanvasnya si chart. Kanvasnya adalah chart. Ini kanvasnya itu yang memiliki ID chart, ini didapatkan. Kemudian ini data tanggal, terus ini data setnya, nilai ppm-nya diambil si MySQL fetch array $ppm. Kemudian ini opsi grafik, dan ini adalah untuk mencetak si grafiknya ke dalam si kanvas. Seperti itu teman-teman. Nanti bakal di load di indeks PHP.